Film dimulai dengan suasana kota Chennai ketika hari kemerdekaan India. Nampak orang sedang libur untuk merayakan hari kemerdekaannya. Sementara itu, petugas kepolisian sedang berjaga memantau keadaan sekitar. Seorang bapak yang udah tua ngelaporin ada dua orang bertopeng masuk ke dalam rumahnya dan merampok uang dan perhiasan. Perampok itu mengancam dengan sebuah pistol. Enggak berapa lama, petugas juga mendapat telepon dari warga lain yang rumahnya dirampok oleh dua orang bertopeng dengan modus yang sama. Ternyata, pada hari itu polisi mendapatkan laporan 49 kasus perampokan. Kejadian ini sontak bikin geger kepolisian. Seorang komisaris polisi langsung ngumpulin anak buahnya dan nanya mengenai perampokan itu. Anak buahnya ngomong kalau perampokan ini sudah direncanakan. Terlihat dari waktu mereka merampok yang nggak lebih dari 15 menit. Dan perampok tahu dengan detail di mana korban nyimpen duit dan perhiasannya. Dan yang lebih gokilnya lagi, dari ketiga dua rumah yang dirampok itu ada kamera CCTV. Tetapi semuanya tidak berfungsi pada waktu perampokan. Ini adalah Gayatri. Dia adalah poluan kece pemberantas preman. Dia diperintahkan komisaris untuk menangani perampokan yang menggegerkan pihak kepolisian itu. Setelah ketemu sama komisaris, Gayatri melihat daftar nama korban perampokan. Terus, dia ingat sama nenek gebetannya. Dia coba nelpon, tapi sayang, nggak diangkat-angkat. Dan ternyata, firasatnya benar. Nenek tersebut juga menjadi korban perampokan dan dalam kondisi kritis. Berarti, korban perampokan berjumlah 50 orang. Gayatri coba nelpon gebetannya yang bekerja sebagai tentara di Military Special Comfort yang namanya Chandru. Namun diangkat sama rekan kerjanya dan ngasih tahu kalau Chandru sudah pergi ke Chennai 7 jam yang lalu. Di malam harinya, Gayatri berusaha membekuk penjahat. Ia hampir aja menangkap penjahat itu. Tapi sayang, Gayatri malah dikepung oleh gerombolan para penjahat itu. Gayatri udah ngeper. Tiba-tiba, Chandru nongol dan menghajar semua penjahat itu sampai padam lehoi. Chandru dan Gayatri dulu pernah menjalin kisah kikuk-kikuk. Suatu hari, paman Gayatri bertemu dengan Chandru dan neneknya. Chandru minta restu menikahi Gayatri kepada pamannya. Pamannya nanya ke Chandru, apakah dia mempunyai simpanan uang setelah menikah. Chandru ngejelasin kalau dia akan menjaga Gayatri dengan baik. Dan dia adalah dari keluarga terhormat. Keluarganya telah mengorbankan nyawa untuk negara selama 3 generasi. Atas jasanya terhadap negeri, ayahnya dianugerahi medali Pingat Asoka Cakra, yaitu penghargaan untuk keberanian tertinggi dalam ketentaraan India. Dan itu lebih bernilai dari apapun. Paman Gayatri ngomong, kalau hanya medali, itu mah cuma simbol doang, nggak ada nilainya. Paman Gayatri malah ngejek Chandru mengenai medali ayahnya. Ngedengar itu, Chandru langsung tersungging. Dia langsung ngegaplok paman Gayatri. Gayatri langsung kaget ngeliat kelakuan Chandru. Gayatri tahu kalau pamannya salah, tapi Gayatri mau Chandru minta maaf kepada pamannya. Namun, Chandru yang udah tersinggung gak mau. Gayatri langsung ngomong ke Chandru, kalau selama Chandru gak minta maaf ke pamannya, ia gak mau ketemu dan gak mau menginjakan kaki di rumahnya Chandru. Chandru juga gak mau kalah. Ia juga ngomong, selama pamannya gak mau mengakui kesalahannya, maka sampai kapanpun dia gak mau nikahin Gayatri. Dan akhirnya, Gayatri dan pamannya pun pulang. Chandru dan Gayatri lalu nemuin neneknya yang ada di rumah sakit. Gayatri nanya, gimana dia tahu kalau neneknya jadi korban perampokan. Chandru ngasih tahu kalau setiap hari kemerdekaan dia pasti nelpon neneknya. Tapi kemarin dia telepon neneknya berkali-kali tapi tidak diangkat. Firasatnya mengatakan kalau terjadi sesuatu yang buruk sama nenek. Karena itulah Chandru langsung OTW ke Chennai. Besok harinya, polisi menangkapi beberapa orang yang dicurigai mempunyai informasi mengenai perampokan itu. Mulai dari tukang galon, tukang listrik, sampai tukang-tukang yang lainnya. Polisi mengumpulkan mereka jadi satu dan mencari informasi mengenai perampokan itu. Chandru dan Gayatri menemui orang-orang yang sudah ditangkap. Namun, tetap aja polisi nggak dapat informasi yang akurat. Setelah nemuin orang-orang itu, mereka lalu keluar dari kantor polisi. Chandru dan Gayatri masih mikirin cara untuk ngedapetin petunjuk. Chandru ngomong, bagaimana bisa perampok tahu di mana korban meletakkan uang dan hartanya? Berarti perampok tersebut pernah masuk ke dalam rumah korban. Chandru dan tim dari kepolisian membuat daftar orang-orang yang mungkin bisa masuk ke dalam rumah korban. Mulai dari tukang galon, pengantar koran, dan tukang-tukang yang lainnya. Namun, dari semua itu kecil kemungkinan mereka terlibat. Seorang polisi tiba-tiba masuk dan ngasih tahu Gayatri kalau air di kantor sedang mati.
Dia udah manggil tukang ledeng untuk memperbaikinya. Tapi si tukang ledeng itu nggak datang-datang. Ternyata masyarakat di situ udah biasa pakai aplikasi Dial for Help buat manggil tukang ledeng, tukang AC, tukang listrik, tidak termasuk tukang ngibul. Dari situ Chandru dapat wangsit. Bisa jadi salah satu perampok tersebut bekerja melalui aplikasi itu. Chandru bareng Gayatri langsung embem ke kantor Dial for Help. Mereka nemuin bos aplikasi itu dan meminta bantuan untuk mengecek apakah nomor telepon korban perampokan sebelumnya menggunakan jasa aplikasinya. Dan benar aja, setelah dicek, semua korban perampokan pernah menggunakan jasa Dial for Help. Tapi, walaupun para korban menggunakan jasa servis yang berbeda, tetap dikerjakan oleh orang yang sama, yaitu Marimutu. Chandru merintahin polisi untuk nangkep Marimutu. Polisi langsung ngegas ke rumah Marimutu. Pas digerebek, polisi dibuat kaget karena ternyata Marimutu sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Polisi nelpon Chandru, tapi Chandru udah bisa nebak kalau Marimutu udah meninggal. Chandru terus minta bantuan sama si bos aplikasi buat ketemuan sama orang yang bikin aplikasi itu. Chandru dan Gayatri akhirnya balik lagi ke kantor. Istri Marimutu ditangkap untuk dimintai keterangan. Istrinya ngasih tahu kalau Marimutu sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia sudah lupa nomor telepon suaminya. Selama hidup, suaminya tidak pernah bekerja di perusahaan. Dia hanya buruh serabutan dan dia sudah meninggal ketika membersihkan speed tank di sebuah hotel. Setelah menceritakan semuanya, istri Marimutu pun diperbolehkan pulang. Chandru masih berpikir apa hubungannya Marimutu dan perampokan itu. Gayatri nyamperin dan ngasih tahu kalau dari daftar yang dikasih ke Dial for Help, ternyata nomor Marimutu sudah digunakan sejak 18 bulan yang lalu dan sudah digunakan sebanyak 413 pelanggan. Gayatri ngomong kalau perampok itu sudah memilih 50 rumah dengan teliti, yaitu warga lansia dan memiliki emas. Tetapi Gayatri masih bingung, kenapa perampok itu nyatut nama orang yang udah nggak ada. Chandru pun ngasih tahu kalau nama Marimutu mungkin ada hubungannya dengan kasus ini. Bisa jadi Dial for Help dijadikan alat untuk mengetahui data konsumen. Besoknya, Chandru dan Gayatri menginterogasi admin dan pembuat software Dial for Help. Gayatri yakin kalau mereka semua itu terlibat. Namun, setelah melakukan pengecekan, mereka ngasih tahu kalau sistemnya udah dihack sama seseorang. Tiba-tiba, Chandru nongol dan ngomong ke Gayatri untuk melepaskan mereka. Sementara itu, komisaris polisi dapat telepon dari seseorang yang gak dikenal. Orang itu ngomong, percuma aja polisi minta bantuan ke Dial for Help dan istri Marimutu. Itu semua gak bakal bisa menangkap dia. Dan ternyata, dia ngawasin komisaris lewat CCTV yang ada di kantor polisi. Setelah si orang itu nelpon, polisi bareng Chandru nyari tahu dari suara yang direkam sama komisaris. Chandru merintahin untuk mengambil 4 kata yang sama dari sampel suara tadi. Pas dicocokin, ternyata hasilnya adalah suara editan. Karena manusia mustahil mengucapkan 4 kata dengan tone dan nada yang sama. Dari situ diketahui bahwa penjahat itu bisa mengakses CCTV di ruangan komisaris dengan cara mengirim petugas palsu mengatasnamakan Dial for Help biar bisa masang alat untuk menghack CCTV. Komisaris melakukan konferensi pers dengan media mengenai perampokan yang terjadi pada hari kemerdekaan. Komisaris sengaja pakai headset Bluetooth biar komunikasi sama Chandru. Di ruangan yang lain, Chandru lagi nunggu perampok itu nelpon komisaris. Dan bener aja, pas konferensi pers berakhir, perampok itu nelpon dan nantang polisi untuk menemukannya. Perampok itu juga ngasih tahu kalau teleponnya lagi disadap sama Chandru. Dia ngasih kode 00100 untuk menemukannya. Dan begitu petugas masukin kode itu, langsung terlacak posisi perampok. Petugas kepolisian langsung menuju ke koordinat perampok yang ternyata berada di gedung kosong. Namun, ketika Chandru dan polisi ke sana, ternyata perampok itu sudah kabur dan hanya menyisakan perangkat komputer yang sudah rusak. Besoknya, Chandru rapat sama komisaris dan beberapa anggota polisi. Chandru ngasih tahu hasil penyelidikannya, kalau nomor Marimutu hanya digunakan untuk layanan Dial for Help aja, dan udah dikasih ke pelanggan 413 kali. Dan dari data rumah orang lansia yang cukup kaya, itu ada sekitar 108 rumah. Yang kemarin sudah dirampok 50 rumah. Chandru yakin kalau mereka akan merampok 58 sisanya. Ketika perampok itu menelpon komisaris, dia ngasih kode 00100. Dan kode itu tertulis di dinding gedung tua tempat perampok itu. Namun, tulisannya sedikit berbeda. Tulisan kode itu mirip simbol mahkota ratu yang ada di dalam catur. Dari petunjuk tadi,
Chandru yakin kalau dalangnya adalah perempuan. Hal itu diperkuat dari hasil scan sidik jari yang diambil dari komputer rusak di gedung tua, yang ternyata terdapat banyak asam amino pada sampel sidik jarinya. Hanya keringat wanita yang memiliki asam amino lebih tinggi. Anggota polisi yang lain bertanya, berdasarkan pengakuan korban perampokan, mereka mengklaim bahwa yang merampok itu adalah dua orang pria. Chandru ngejawab kalau yang merampok itu adalah dua orang pria, tetapi dalangnya adalah seorang wanita. Dan suara yang menelpon komisaris itu sudah dirubah menjadi laki-laki. Chandru yakin perampok akan beraksi lagi di tanggal 23, karena pada tanggal itu akan ada kunjungan Perdana Menteri ke Chennai. Dan Perdana Menteri minta pengawalan polisi 2 kali lebih ketat dari pengamanan pas hari kemerdekaan. Orang yang mirip Prilly ini adalah Lila. Ia adalah salah satu guru catur terbaik di Champion Chess Academy. Seorang petugas polisi yang bernama Ganesh menyekolahkan anak perempuannya di sekolah catur itu. Lila dibesarkan di kampung dan sejak kecil diajari catur sama ibunya. Ayahnya adalah seorang pemabuk dan sering mukulin ibunya. Suatu hari, ayahnya mabuk dan membunuh ibunya yang lagi tidur. Lila nggak tahu kalau ibunya udah meninggal. Ia ngebangunin ibunya yang lagi tidur, dan ternyata ibunya udah meregang nyawa. Ayah Lila lalu menikah lagi dengan janda nggak pakai kembang, yang punya 2 orang anak laki-laki. Ibu tirinya ternyata sering nyiksa Lila, sampai-sampai Lila nggak boleh makan sebelum anak-anaknya kenyang. Pas pulang sekolah, Lila nggak sengaja ngedenger obrolan ibu tiri dan ayahnya. Ibu tirinya minta agar Lila dikirim ke panti asuhan. Kalau enggak, dia akan ngebunuh si Lila. Tetapi ayahnya bilang, jangan dulu ngebunuh si Lila, karena mereka baru aja ngebunuh ibunya. Ngedengar itu, Lila langsung marah tingkat dewa. Lila lalu ngambil penggaris jangkar dan menusuknya ke tempat air sampai bocor. Terus ngambil kabel dan dicolokin ke listrik. Lila ngebunuh ibu tiri dan ayahnya dengan cara disetrum. Akhirnya, ia tinggal bersama kedua adik tirinya dan menjadi pemimpin di keluarganya sampai besar. Lila tumbuh menjadi gadis yang jago komputer dan catur. Dan bener aja, Lila adalah dalang perampokan itu. Dan yang bertugas sebagai eksekutor adalah kedua orang adiknya yang bernama Babu dan Balu. Lila berencana akan merampok kembali 58 rumah pada tanggal 23. Chandru bersiap mengawasi kamera CCTV. Dan ternyata, sesuai prediksi, kamera CCTV di jalan semuanya tidak berfungsi. Chandru dan petugas polisi sudah memasang kamera cadangan di beberapa titik. Chandru memerintahkan agar menyalakan kamera CCTV cadangan itu dan memperhatikan peta rumah yang akan dirampok. Chandru berpikir, rumah mana yang akan dirampok duluan. Melihat dari kejadian perampokan tanggal 15 Agustus kemarin, rumah pertama yang dirampok adalah rumah nomor 15. Kalau sekarang tanggal 23, maka Chandru yakin kalau rumah nomor 23 akan dirampok duluan. Polisi sudah menempatkan anggotanya di rumah nomor 23. Sementara itu, Lila yang berada di sekolah catur menanyakan istri Marimutu kepada ibu yang biasa beres-beres di sekolah itu. Dan si ibu itu ngasih tahu kalau istri Marimutu dijemput sama polisi. Ternyata istri Marimutu bekerja di sekolah catur tersebut. Ngedengar itu, Lila langsung curiga. Lila langsung menelpon 2 orang adiknya yang akan merampok. Pas mau nyampe di rumah nomor 23, adik Lila mengangkat telepon dan Lila memerintahkan agar membatalkan aksinya dan nyuruh ngebuang topeng dan pistol di tempat sampah. Adik Lila pun membuang topeng dan pistolnya di tempat sampah terdekat. Setelah ngebuang topeng dan pistol, akhirnya adik Lila putar arah untuk balik ke rumah. Namun, seorang anggota polisi nggak sengaja melintas berpapasan dengan mereka. Petugas polisi balik lagi nyamperin adik Lila. Dia curiga sama motor yang dipakai. Polisi tersebut menanyakan sepeda motor yang dipakai mereka. Ternyata, sepeda motor itu adalah kepunyaan ipar komisaris. Petugas polisi langsung melaporkan kejadian itu ke rekannya. Dan akhirnya, mereka pun ditangkap. Di kantor, Chandru bersama anggota polisi memantau situasi rumah nomor 23 yang akan dirampok. Dari kamera CCTV, tidak terlihat adik Lila ditangkap. Tiba-tiba, Gayatri ngasih tahu kalau nenek sudah sadar. Chandru dan Gayatri lalu pergi menuju ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, neneknya langsung nangis melihat Chandru datang. Nenek menceritakan kejadian perampokan yang terjadi. Ketika perampok itu mengambil medali, neneknya memohon agar medali itu dikembalikan. Ia sampai melepaskan anting yang ada di hidungnya, sampai-sampai hidungnya robek. Nenek sampai memohon di kaki perampok. Namun, ia malah ditendang sama perampok itu sampai kepalanya kebentur di tembok dan pingsan. Nenek mau medali itu kembali lagi bagaimanapun caranya. Chandru ngomong ke neneknya,
Dalam waktu 48 jam, ia akan mengambil lagi medalinya. Chandru dan Gayatri pergi meninggalkan rumah sakit. Pas udah nyampe di parkiran, Chandru dan Gayatri melihat mas-mas kehilangan motornya. Mas-mas itu ngasih tahu kalau motornya merek Yamaha, warnanya putih. Chandru ngelihat ada CCTV di sekitar parkiran. Ia lalu ke ruang CCTV dan ngelihat kalau pencurinya pergi di belakang bajai dan di depan ambulan. Chandru memanggil petugas ambulan rumah sakit dan memerintahkannya untuk menghubungi petugas ambulan. Ketika petugas ambulan ditanya apakah ada motor warna putih di belakangnya, petugas menjawab tidak ada. Chandru pun memerintahkan petugas untuk menghubungi supir bajai. Dan supir bajai pun ditanya apakah ada motor putih di belakangnya. Dan supir bajai pun menjawab tidak ada. Nggak berapa lama motor yang dicuri ternyata berada di tengah jalan. Lagi urusan sama sekelompok orang. Supir bajai pun akhirnya ngasih tahu ke Chandru. Dan petugas pun meluncur menangkap pencuri motor itu dan membawanya ke rumah sakit. Chandru langsung menghajar para pencuri motor itu. Kemudian petugas polisi ngomong, banyak kasus kejahatan seperti pencurian dan perampokan biasanya menggunakan motor curian. Ngedengar itu, otak Chandru langsung ting-ting. Chandru merintahin ke Gayatri untuk mengumpulkan para penjahat yang ditangkap karena kasus pencurian motor di kantor polisi. Chandru langsung interogasi para maling motor itu satu persatu. Untuk ngademin otak Chandru yang lagi mumet, dia cuci muka biar ada segeran. Terus, dia ingat aplikasi Dial for Help bisa benerin pipa air dan elektronik. Ia pun dapat wangsit lagi. Dari situ, dia punya ide cemerlang buat ngejebak orang yang dicurigai sebagai perampok. Ia langsung ngedeketin kumpulan para maling motor itu dan ngomong, apakah di sini ada tukang pipa profesional? Kebetulan pipa di sini sedang adat. Kalau yang bisa benerin akan dapat keringanan hukuman. Ngedengar itu, Babu dan Balu langsung mengangkat tangannya. Dan Chandru memerintahkan mereka berdua untuk ngebenerin pipa. Chandru lalu menyuruh rekan polisinya untuk memeriksa latar belakang keluarganya. Dan diketahui kalau keluarga mereka sudah meninggal. Hanya tersisa kakaknya yang bernama Lila, yang bekerja sebagai pelatih catur di Champion Chess Academy. Chandru ingat kode 00100 yang mirip sama pion catur. Dan istri Marimutu kerja di situ juga. Polisi lalu memberikan foto Lila kepada Chandru. Besoknya, Chandru cekek-kekek bem-bem-bem di tempat Lila ngajar catur. Begitu masuk, ia ngelihat Lila dan Chandru pun langsung duduk di depan Lila. Chandru menantangnya main catur. Awalnya, Lila nggak mau dan nyuruh Chandru buat keluar. Tetapi akhirnya Lila mau juga. Dan singkat cerita, Chandru pun berhasil mengalahkan Lila dan seketika Lila pun langsung cegukan. Dan Chandru pun pergi meninggalkan Lila. Tiba-tiba, Lila muncul dan mengambil kamera yang ada di kaos Chandru dan langsung membuangnya. Lila ngasih tahu kalau sejak adiknya nggak bisa dihubungin, dia curiga adiknya sudah ditangkap polisi. Tapi polisi nggak bakal bisa nangkap dia karena nggak ada buktinya. Lila ngasih tantangan ke Chandru, kalau dia bisa bikin dua adiknya nyebutin namanya, berarti hebat. Setelah ngomong itu, Lila pergi pakai motornya. Sementara itu, dari jauh Gayatri ngedengerin obrolan Lila dan Chandru lewat headset Bluetooth yang dipakai Chandru. Dia langsung emosi. Gayatri menghajar habis-habisan Babu dan Balu di tahanan. Chandru tahu akan terjadi sesuatu yang buruk. Ia ngebut pakai motornya ke kantor polisi. Sementara itu, Gayatri yang udah kalang kabut masih ngehajar Babu dan Balu sampai belur babak. Gayatri ngomong kalau dia sudah tahu siapa dalam perampokan 50 rumah itu. Gayatri mau Babu dan Balu menyebutkan siapa nama dalang dibaliknya. Ngedengar itu, Balu dan Babu ngambil pisau dan langsung menusuk perut Gayatri. Mereka pun lalu menyerang polisi dengan pisau itu. Gayatri yang masih sadar langsung menembak Balu dan Babu hingga tewas. Chandru pergi ke rumah sakit di mana Gayatri dirawat. Ia marah-marah karena Gayatri nggak bisa berpikir jernih. Setelah itu, Chandru pulang menuju rumah. Pas lagi OTW, dia ditelepon sama si Lila. Lila ngomong kalau kedua adiknya nggak ngambil medali itu, mungkin Chandru nggak bakal nyelidikin kasus ini. Tiba-tiba, sebuah pedang hampir mendebas kepala Chandru. Para preman bayaran berusaha ngebunuh Chandru. Lila pun ngasih tahu kalau dia mau ngebunuh Gayatri yang ada di rumah sakit. Chandru berusaha mati-matian menghajar para preman dan menghubungi polisi yang jaga di depan kamar Gayatri dan pihak rumah sakit. Tetapi nggak ada yang diangkat. Lila menuju ke rumah sakit dengan berubah wujud pura-pura jadi dokter untuk ngebunuh Gayatri. Chandru coba menelpon terus dan akhirnya diangkat sama petugas rumah sakit dan ngasih teleponnya ke petugas polisi yang lagi berjaga. Chandru ngomong ke polisi yang berjaga, lakukan apa yang saya perintahkan.
Dan petugas polisi sudah paham perintah Chandru. Ia langsung berpindah jaga 2 kamar setelah kamar Gayatri untuk mengincar Lila. Begitu Lila masuk, ia kaget kalau kamar tersebut bukan kamar Gayatri. Chandru lalu menelpon Lila dan ngomong kalau dia sebentar lagi ketangkep dan ngasih tantangan kalau dalam waktu 48 jam bisa kabur, maka Chandru nggak bakal nyariin Lila lagi. Lila menutup telepon dan pergi dari rumah sakit. Di keesokan harinya, Ibu Ganesh meninggal dunia. Lila yang ngelayat nampak gelisah. Ternyata Lila yang ngebunuh Ibu Ganesh dengan ngomong kalau anaknya ngebawa bom dan meledak sampai kepalanya hancur. Ngedengar itu, Ibu Ganesh langsung kena serangan jantung dan meninggal. Teman polisi Ganesh ngasih tahu kalau komisaris akan segera datang. Lila langsung minta izin ke atas karena sakit kepala. Lila pergi ke lantai atas ditemani anak perempuan Ganesh. Komisaris mendapat telepon dan dikirimi sebuah video. Dan tiba-tiba Chandru nongol dari tangga. Lila sangat kaget. Chandru merintahin polisi untuk menggeledah tas anak yang ada di kamar Lila. Dan benar aja, tas tersebut berisi uang dan perhiasan hasil rampokan. Lila semakin terdesak. Ia mencoba loncat dari lantai atas. Namun, di bawah para anggota polisi sudah menyiapkan jaring dan langsung ngebungkus Lila. Ketika udah ditangkap, Lila ngomong ke Chandru kalau dia nggak bakal bisa dapetin lagi medalinya. Ngedengar itu, Chandru jadi nyengir. Dia langsung nunjukin medalinya. Ternyata, Lila mengubur medali itu di belakang rumah Chandru. Chandru mengetahuinya dari kamera kecil yang dipasang di kandang merpati. Pas mau dibawa ke mobil, Lila ngasih tahu ke Ganesh kalau yang bikin ibunya serangan jantung adalah dia. Ngedengar itu, kontan, Ganesh langsung marah. Dan Lila pun akhirnya dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Akhirnya, medali ayah Chandru sudah berhasil dikembalikan ke tempat semula. Chandru ngasih tahu ke nenek kalau besok ia akan kembali ke Delhi. Tiba-tiba, listrik di rumah nenek padam dan film pun ditutup dengan adegan Lila menelpon Chandru dan ngomong kalau permainan baru saja dimulai, belum berakhir.